Zat utamanya yang mematikan adalah kan etilen glikol. Etilen glikol. Etilen glikol. Dan dietilen. Itu yang katanya bener nggak sih? Itu sebetulnya biasa dipakai buat minyak rem juga. Iya, itu untuk pendingin. Ya, sama untuk radiator mobil. Ini adalah kecolongan dan ada pengabaian ya, ada kelalaian. Iya. Dalam hal ini ada dua yang terkait, Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Menurut saya sangat fatal ya. Perasaan gak enakan habis sholat subuh itu karena kita dihasilkan itu gak bisa langsung kan. Nah, waktu itu sabarnya lagi tidur, akhirnya kita kayak orang pencuri itu pelan-pelan kita cuma pengen lihat anak kita aja. Dan saya lihat adik memang sudah dikit dan saya lihat dari tangannya tadinya sudah gak ada. Adik semakin turun, semakin kritis itu kan katanya. Lihat dari komputer itu napas adik tinggal 30. Adik sudah dikasih napas buatan buat dadanya itu. Iya. Jam 14.55 adik dikatakan sudah nggak ada. Kembali lagi bersama saya Surya Utama. Inilah dia The Real Rumah Uya 3, 2, 1 Close the Horden. Telat nih. Saya bersama dengan Kang Diki Budiman, seorang dokter, epidemiolog, ahli lingkungan berarti, dan juga PhD di bidang Health Security. Health Security. Ya, jadi peneliti dan keamanan ketahanan kesehatan global. Ya. Dan juga ini dari Griffith University. Ya, di Betul, Australia. Di Australia. Nah, Kang Diki Budiman ini sekarang langsung nih dari Australia, biasanya di Australia di Griffith University, tapi sekarang kita akan ajak ngobrol langsung, diundang sama Real Rumah Uya ke Jakarta loh, ya kan, naik jet pump pribadi. Oke, jadi terakhir kita ketemu lewat Zoom ya waktu kita ngebahas soal PhD banyak hal. Ya, banyak hal ya dulu COVID juga. Pandemi ya. Oke, kita bukan mau bahas COVID varian baru, tapi nanti ada sedikit yang XBB. Tapi kita mau ngebahas soal kemarin banyak sekali ditemukan kasus yang diakibatkan oleh obat sirup yang beredar dan dibuat di Indonesia ya berarti ya? Iya, dibuat di Indonesia. Yang akhirnya menimbulkan gagal ginjal akut. Dan di DKI Jakarta kemarin sampai 140 sekian kasus dan 70 pasien meninggal. Ada lagi nih, bayi 11 bulan di Tasikmalaya meninggal akibat gagal ginjal akut. Awalnya demam 2 hari, kemudian tiada. Ini gimana sih, Indonesia negara apa sih? Negara kita yang tercinta ini ada apa kok bisa obat yang ibaratnya untuk menyembuhkan orang jadi justru mematikan? Di mana nih, siapa yang salah nih? Apakah Departemen Kesehatan? Apakah BPOM-nya? Ya produsen udah pasti salah. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Apakah harus ada menteri yang mundur? Nah, gimana nih? Ya rame nih kalau bahas ini. Kenapa nih bisa terjadi di negara tercinta ini yang harusnya memberikan keamanan pada rakyat? Ya sekali lagi sebagai pengamat, peneliti dan praktisi di bidang keamanan, ketahanan, kesehatan global. Jadi kalau ada kasus gini berarti Indonesia ini masuk kategori yang ya negara berkembang, gitu. Negara belum jauh dari maju ya? Ya masih jauh dari maju lah, karena artinya yang harus menjadi ciri khas satu negara itu maju adalah yang dikonsumsi oleh publik, mau itu obat, makanan, bahkan hal yang lainnya, itu haruslah dalam kondisi yang aman, tentu selain berkualitas. Nah ini ada kecolongan, dan kecolongan ini sebetulnya ya bisa jadi sebetulnya sudah ada sebelum, tapi kita kan tidak tahu karena surveillance yang rendah. Nah kemudian juga yang membuat ini semakin serius adalah bahwa ini produknya itu diproduksi di dalam negeri, yang artinya sudah ada sebetulnya quality assurance dan lain sebagainya yang harusnya bisa menjaga itu, nah ternyata tidak bisa menjamin. Nah berarti ada kelemahan apa gitu? Apakah di sisi pengawasan atau jangan-jangan memang quality assurance-nya itu sendiri memang lemah gitu? Selain tentu kita akan juga melihat bagaimana kekuatan monitoring di kualitas mendatangkan bahan baku gitu. Karena masalahnya juga bisa dari situ gitu. Jadi banyak sekali rangkaian yang harus dilihat gitu. Makanya ini adalah kejadian satu, ini kita prihatin tentu ya. Dan ini adalah satu kejadian luar biasa. KLB, bisa bilang KLB berarti ya? Secara de facto iya ini KLB. Dan itu harus direspon sebagai tanggung jawab tadi. Ya, kan pemerintahnya harus tanggung jawab.
kita bayar pajak untuk supaya melakukan ini kan. Yang meninggal ini kan bukan main-main. Betul, betul. Dan ini kenapa nggak jadi kejadian luar biasa dan seolah-olah kasusnya hilang begitu saja. Iya, iya. Terus siapa yang bertanggung jawab juga kita nggak tahu. Iya, iya. Nah, sampai ada itu kan zat utamanya yang mematikan adalah kan ethylene glycol. Ethylene glycol. Ethylene glycol. Dan diethylene. Itu yang katanya bener nggak sih? Itu sebetulnya biasa dipakai buat minyak rem juga. Iya, itu untuk pendingin. Ya, sama untuk radiator mobil. Radiator mobil, minyak rem mobil dipakai dalam obat di negara tercinta kita. Iya. Kok bisa gitu loh? Itu kegoblok apa yang dilakukan sama mereka gitu? Nah, ini artinya ya sekali lagi ini adalah kecolongan dan ada pengabaian ya, ada kelalaian. Iya. Makanya sebetulnya nggak bisa aja. Saya sepakat nggak bisa hanya menyalahkan industri farmasi karena regulator itu sebenarnya dalam hal ini ada dua yang terkait, Kementerian Kesehatan dan Badan POM. BPOM, ya. Memang Badan POM kalau bicara dari namanya aja Badan Pengawas Obat Makanan. Iya. Tapi di Kementerian Kesehatan ada namanya Direktorat Jenderal Bina Farmasi. Dirjen Bina Farmasi. Iya, Binfar. Iya. Nah, dia sebenarnya diregulasi akan terlibat termasuk supervisi gitu. Nah, ini yang artinya ada masalah di implementasinya yang tidak jalan untuk pengawasan ini dan ini fatal ya, menurut saya sangat fatal ya, karena sekali lagi kasus seperti ini kalau di negara maju itu sudah lama ditinggalkan ya karena kekuatan mereka dalam surveillance dan pengawasan. Tapi kalau keracunan etilen glikolnya itu sendiri memang ribuan kasusnya. Tapi itu karena lebih pada mungkin salah penggunaan ya, berlebih. Karena ini kan ada di dalam alkohol. Nah, si zat ini nggak bisa. Jadi saya ingin sampaikan juga bahwa ini memang karena ada satu perusahaan yang mengatakan mengalibi bahwa ini kan boleh ada. Etilen glikol itu emang ada. Etilen glikol ya bisa ada. Bisa ada. Tapi ada batas maksimal yaitu 0,1%. Karena gini, ibarat sederhananya tuh si etilen glikol tuh kayak kita kalau melarutkan obat yang nggak bisa larut di air, kita perlu gliserin atau polietilen glikol. Iya. Nah, di mana dua ini untuk pemurniannya itu ibarat dua ini tuh nangka gitu loh. Iya. Nangkanya, buahnya. Nah, si cemaran etilen dietilen ini getahnya. Getah nangka. Ya nggak boleh itu sebetulnya kalau berlebihan. Nah, batasnya 0,1%. Ya apalagi lagian getah buat apa gitu kan? Iya. Yang nggak penting apa yang digunakan gitu kan. Kalau ada yang lain gitu kan. Tapi masalahnya kemampuan manusia saat ini untuk memurnikan itu masih terbatas sehingga masih adalah getah-getah. Apalagi kalau belinya murah. Iya, udah pasti full getah ya. Iya, apalagi sembarang kualitasnya nggak terjaga. Nah, itu yang terjadi pasti. Sehingga kita bisa dapat kualitas yang buruk ini. Bahkan kan dikatakan ada yang berkali lipat loh yang terakhir nih, yang di satu daerah, di daerah Banten. Nah, artinya kita harus menyadari juga untuk melihat proses ini secara keseluruhan. Nah, bolehlah misalnya ada kandungan si etilen glikol, tapi nggak boleh lebih dari 0,1%. Tapi banyak hal loh dalam konteks ini adalah masalahnya bisa saja ini bisa dari obat, bisa dari makanan. Jadi saya dalam posisi belum bisa sepakat dengan pemerintah. Pertama, bahwa jelas KLB harus ini. Jadi luar biasa. Karena apa? Karena status KLB ini ibaratnya ya bolehlah pemerintah berlebih kan udah dibantu, udah dilayani. Ya ibaratnya ini kita udah bantu ada pasangan ya lagi membantu pasangannya ya si pacarnya misalnya, tapi nggak dinikah-nikah ya status itu kan penting gitu loh. Nah, status apapun, status warga negara dan lain itu konsekuensinya itu. Kedua, ini bicara juga proses yang bukan hanya yang dari tadi impor proses, tapi juga di lapangan. Ya mohon maaf ya walaupun saya dokter, saya pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia saat ini ya yang aktif. Nah, dalam pengalaman maupun di lapangan kita dulu dan saat ini kita masih melihat sebagian dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan bukan hanya dokter, ada juga bidan yang ngasih obat atau perawat ke anak. Itu jarang loh ngasih satu obat sirup. Di Indonesia jarang ada tenaga kesehatan ngasih obat satu. Hanya satu. Iya, pasti lebih. Padahal idealnya kan sebenarnya by indikasi aja.
Bahkan kalau lihat negara maju kadang datang meskipun ini nggak dikasih obat. Saya di Australia, setuju. Di Australia atau di negara maju kan begitu. Bahkan mau beli obat juga susah banget gitu ya untuk yang ini. Nah artinya memang harusnya begitu. Nah tapi di Indonesia bahkan amat sangat jarang. Berarti maksudnya ada aja yang dokternya memang bagus ya. Dia nggak datang sakit nggak dikasih obat kan jarang banget. Itu apalagi di masyarakat di daerah. Nah artinya dalam konteks saat ini kita juga harus melihat gimana literasi di tenaga kesehatan sendiri terkait terapi rasional. Apakah ini juga, dok? Saya kan zaman dulu sering banget nge-MC di perusahaan farmasi dan tamunya semua dokter-dokter. Semua tamunya dokter, praktisi kesehatan gitu kan. Jadi apakah ada kecenderungan bahwa ya itulah dari jadi dokter memberikan obat gitu ya ke pasiennya berdasarkan ya kedekatan antara produsen obat farmasi yang mungkin sering memberikan reward acara atau apa gitu ya. Ini saya harus agak hati-hati. Ya apa? Keluarga saya juga dokter tapi intinya ini kita pengen masalah ini tuntas kan ya. Ini bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Makanya sebetulnya kan dulu KPK itu ada ada upaya untuk meluruskan ini ya. Karena harga obat di Indonesia memang bisa jadi cukup mahal ya. Sehingga yang berkualitas ya. Sehingga ini yang juga membuat masalah-masalah seperti ini bisa timbul gitu. Bisa saja. Makanya adanya satu penetapan KLB ini akan melihat masalah secara komprehensif gitu. Karena dalam daftar yang dikeluarkan kementerian itu kalau boleh saya sampaikan mayoritas itu obat murah. Obat murah. Dan Wah. itu terjadi juga yang berarti pasien-pasien yang datangnya waktu itu ke mana tuh? Ya umumnya berarti kan mungkin beli sendiri. Atau misalnya ke praktek swasta ataupun mungkin ke puskesmas ya. Dan artinya mereka menengah ke bawah. Tapi kan mereka beli obat itu kan atas rekomendasi dong walaupun sendiri. Entah si apotekernya, entah memang ke bidan atau ke dokter, ke suster gitu kan? Mungkin, artinya kemungkinan itu artinya kan ini bukanlah obat yang pertama kali kan? Ini kan sudah ada lama. Nah, hanya terjadinya cemaran ini kemungkinan memang di fase masa pandemi ini gitu. Karena apa? Karena kebutuhan yang besar, orang sakitnya juga banyak, terus menengah ke bawah. Nggak punya uang, ya mohon maaf, ini kondisi yang akhirnya membuat si produsen mencari sumber yang murah. Dan akhirnya ya itu yang fatal ini. Oke. Nah, sekarang intinya adalah gini. Sebetulnya ada nggak sih obat yang kayak seperti tadi, serupa sirup tadi, yang tidak harus pakai etilen glikol? Ya, ada. Misalnya begini, ada obat yang disebut dengan dry syrup. Dry syrup berarti sirup kering yang sebetulnya nggak perlu cukup pakai air mineral dengan catatan bahwa obat aktifnya itu memang yang bisa larut di air satu itu. Itu ada. Kemudian kalau bicara gliserin ya mohon maaf sekali lagi ya. Misalnya ini India ini kan memang eksportir banyak bahan baku obat ya. Nah kalau misalnya Indonesia mengimpor dari India, kemudian ada Australia misalnya. Saya bisa memastikan bahwa kualitas umumnya yang diimpor Australia akan jauh lebih bagus dibanding Indonesia. Ya, jadi itu yang harus dilihat gitu. Walaupun sebelumnya mungkin berjalan bagus ya, dalam tanda kutip juga, karena ternyata kan sentinel di lapangannya juga belum memadai juga. Jadi karena gini ya, di Indonesia ini banyak masalah di kita sebetulnya masalah kesehatan. Muncul karena alertnya kewaspadaannya meningkat. Juga karena jadi jangan dianggap karena gini kemarin saya melihat ada wartawan bilang katanya udah nggak relevan nih status KLB karena kata pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan kasusnya udah nurun. Saya bilang nggak bisa gitulah kan kasusnya meledak pasar bersamaan. Betul. Sekarang kan kenapa nggak meledak karena orang udah takut lagi tuh beli obat-obat gitu kan. Dan gini Mas Uya karena data pemerintah itu data dari fasilitas pelayanan. Yang bahkan telat. Bahkan ada 1 bulan. Sedangkan data yang di kejadian yang di masyarakat belum punya.
Iya, coba deh ambilin Tina obat gue yang dari Amerika tuh, Dayquil, Nyquil. Nah saya kenapa? Saya bukannya apa-apa ya, bukannya saya sombong sebelah. Saya udah bertahun-tahun ini minum obat nggak yang kayak begitu-begitu yang dijual bebas nggak dari Indonesia udah. Saya obat Amerika karena di Amerika pun pengalaman saya kena COVID tahun lalu. Di sana nggak dikasih obat sama dokternya. Lu minum kalau pilek minum obat pilek ini yang dijual bebas. Kalau pusing minum obat pusing ini atau enggak obat yang jadi satu tuh buat demam dan juga pilek. Banyak minum istirahat gitu udah kan. Istirahat, udah gitu udah minum makan buah udah istirahat udah. Nah, coba kita lihat nih kayak gitu. Ada nggak dia itunya kandungannya? Aduh. Jadi ethylene glycol di ethylene glycol ini nggak akan ada di situ. Nggak, pasti nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada karena dia sebagai pelarut ya. Nah, saya minum obat flu ya udah ini kalau siang nih kalau malam ada ngantuknya udah gitu doang. Bukan iklan karena di Indonesia juga nggak dijual ya. Ya percuma ya ini balikin lagi. Saya bahkan pribadi saya termasuk yang relatif jarang minum obat sebetulnya. Bahkan saya minum jahe gitu ya, minum. Ada dokter ya? Karena ibu saya juga karena begini kita bicara sekali lagi karena saya di global security. Salah satu bahaya bahkan waktu pandemi ketika pemerintah itu obral obat ya, azithromycin. Saya ingatkan hati-hati loh. Saya bilang itu bisa menimbulkan wabah baru apa? Resistensi antimikroba yang dikhawatirkan dan itu jadi orang imun ya. Jadi kebal sih bakterinya itu udah dikasih itu. Ingat nggak zaman dulu tuh ampicillin itu masih poten zaman saya masih SMP gitu atau SD. Tapi sekarang udah nggak bisa itu ampicillin udah ke laut. Nah artinya kita ini azithromycin udah bahkan obat yang termasuk mahal kan. Tapi sekarang udah mulai nih menurun. Ini yang jadi kalau zitromak isinya apa ya? Azithromycin. Ya. Itu saya antibiotik biasanya dulu itu tuh. Iya. Dan ya penggunaan sekali lagi begitu di negara maju tuh sangat selektif kan. Iya, di Amerika nggak gampang orang dikasih antibiotik. Betul. Apalagi beli bebas itu kan nggak ada. Nah kita ini kesempatan lah dalam momentum ini banyak hal yang kita harus perbaiki ya dalam aspek obat dan makanan. Belum lagi masalah makanan lah. Dan saya ingin ingatkan juga ya pemerintah sekalian tadi kita bilang bahwa yang diklaim dan dirilis pemerintah itu adalah data dari pelayanan. Jadi kasus yang datang di rumah sakit, termasuk kematiannya. Tapi yang di masyarakat yang bisa 3-5 kali itu belum tercatat. Tapi setuju soal makanan di negara kita pasti lemah karena di Amerika kita jual kue-kue ringan aja gitu ya. Kue-kue kayak teman saya punya restoran di Indonesia gitu ya, yang dia jual kue-kue yang ibaratnya ada titipan juga. Itu dicek sama depan kesehatan. Betul. Mereka bisa datang ngecek walaupun itu cuma risol, lemper gitu. Di sini mana ada, ya kan? Tapi kita nggak tahu kandungan-kandungan apa, zat-zat berbahaya apa yang apalagi yang makanan murah-murah gitu kan. Tapi Kang Willy sebetulnya regulasinya udah ada. Iya, tapi tidak dilakukan. Belum dilakukan. Nah itu yang jadi PR kita kan banyak yang disebut dengan law enforcement itu yang jadi masalah. Padahal sebetulnya ya karena saya pernah di Kementerian Kesehatan, ya kita sama karena WHO kan memberikan ini pada semua negara dan kita sebenarnya mengadopsi. Tapi masalahnya, apalagi dalam kasus kembali ke etilen ini saya nggak sepakat bahwa atau belum lah ya bahwa ini semata karena obat. Ya. Oh, kenapa? Karena 60% aja yang memang ada kaitan dengan minum sirup. Iya, yang 40%? Dari kasus 40% itu di luar itu. Iya. Yang ada infeksi dan lain sebagainya. Nah, ini yang artinya kalau kita tutup kasus close karena diputuskan anak obat, yang 40% yang jadi korban ini nggak terjawab. Jadi intinya adalah harus semua dituntaskan, diselidiki. Betul. Karena ini ada yang saya nggak bisa nyebutin produknya, tapi ada si anak itu konsumsi makanan. Iya. Makanan untuk bayi lah gitu ya. Iya. Nah, makanan bayi. Iya. Yang terdaftar di BPOM juga. Iya, Badan POM. Itu kan harus diselidiki. Iya. Dan jelas, pertama sirup nggak mungkin lah produksinya cuma 500, 400. Ya pasti udah menyebar kemana-mana. Ribuan pasti kan. Nah, satu itu. Belum lagi masalah makanan. Dan secara logikanya begini, kalau misalnya katakanlah belum lagi misalnya anak itu dapat 2 setidaknya misalnya sirup. Satu ada 0,1, 0,2, belum dari makanan misalnya. Nah ini kan akhirnya terjadi interaksi, akumulasi juga. Yang ini yang sekali lagi nggak bisa kita hanya berhenti di situ, makanya harus tuntas ini.
Oke, ini ada lagi nih. Kabar baik, 2 vial Fomepizole. Obat gagal ginjal akut tiba di Indonesia dan harganya katanya mahal. Iya. Berapa juta? 16 juta ya? 16 juta kurang lebih. Ya. Oke. Walaupun tahun 2010-an sekian masih di $500 ya. Oke, which is itu berarti 7 juta, 7 juta setengah ya. Iya. Kalau kurs sekarang ya. Iya, Kurs iya, sekarang. iya. Nah, artinya gini, ini juga tentu kita juga nggak menyampingkan upaya pemerintah ya, kita apresiasi lah. Tapi harus diingat ya bahwa dalam merespon satu kejadian yang seperti pandemi nggak bisa hanya di ujung gitu. Iya, iya. Nggak bisa hanya di kuratif aja vaksin dan ini. Kita harus mencegah, termasuk mencari masalah supaya nggak berulang. Iya, solusinya apa yang kemarin supaya tidak terjadi lagi ya? Karena di India itu langganan yang beginian. Iya. Hampir tiap 5 tahun, 6 tahun ada gitu. Karena dia, bahkan ini sekarang yang ke-6 atau ke-7 ya. Karena dia nggak pernah serius nanganinnya. Ya bisnis as usual aja. Dia ada respon-respon, tapi tidak dalam bentuk satu penetapan yang serius dalam bentuk KLB dan lain sebagainya. Beda dengan Panama misalnya atau Haiti yang sebelum mereka merespon serius bahkan dibantu WHO sudah clear di sana semua diperbaiki gitu. Nah ini yang harus jadi catatan kita. Berarti negara kita bisa dibilang jadi sekarang udah jadi negara-negara terbelakang lagi nih berkembang nih. Ya kalau gini ya. Bukan apa lebih parah dia berkembang terbelakang. Iya, kan ini satu hal yang harusnya terjadi ya. Jadi saya ya mohon maaf kalau dan kebodohan yang dilakukan sama mereka itu kan berarti kan mematikan membunuh rakyatnya kan? Iya, kita harus bagaimanapun ya nggak bisa itu cuma surat. Ada yang bilang begitu loh, saya bilang jangankan 101 aja itu jadi kematian itu untuk setiap penyakit mau penyakit menol atau tidak itu tanda kegagalan gitu. Oke, nah pertanyaannya sekarang berarti yang harus tanggung jawab siapa? BPOM udah pasti dong karena dia lolos BPOM. Terus dari Dirjen Bina Farmasi, Kemkes lah secara umum Kementerian Kesehatan. Oke. Dan nanti makanya di situ kalau di health security itu dalam setiap pilar misalnya pilar obat makanan, kita tuh langkah pertama tuh identifikasi stakeholders itu di awal sampai akhir tuh kalau bahasa Sunda saya kadang-kadang karena lama ini padahal baru 3 minggu saya di Bandung nih. Di breng-brengkeun di bahasa Sundanya. Dipetakan masalahnya. Dipetakan masalahnya termasuk pemangku kepentingan mana aja gitu. Karena bicara mendatangkan bahan baku itu kan bukan hanya mereka saja. Iya, ada perindustrian, perdagangan, Deperindak, cukai, macam-macam kan. Cukai yang mereka harus lolos masuk ke betul. Dan terus itu kan harusnya kalau sudah datang sesuai kualifikasi standarnya baru maju kan. Itu harus dilihat tuh ada nggak checklist atau upaya memastikan kualitas itu dilakukan baru bahan baku itu mereka kita import kan. Betul. Dan bahayanya bahan baku ini kan bukan hanya untuk obat, bisa untuk makanan dan lain gitu. Nah, kalau di sininya mohon maaf misalnya saya analogikan tepung misalnya. Ya, tepung kan bisa bikin buat macam-macam. Kalau di bahan tepungnya sudah tercemar, yang jadi-jadinya kan jadi masalah. Kemana-mana, melebar kemana-mana. Ini yang artinya bisa banyak sebetulnya. Dan saya tidak sepakat juga kalau hanya ke industri farmasi yang disalahkan ya. Karena mereka bisa berjalan karena ada regulator. Perindustrian, perdagangan, cukai. Kita harus lihat. Yang hubungan dengan ekspor impor ini. Betul. Nah, berarti harus banyak yang mundur atau dihukum dong nih? Ya, saya nggak bisa. Benar nggak? Karena menurut saya kalau sampai kasus ini tidak membuat ada orang-orang yang kena hukuman yang benar-benar seharusnya, ya enak banget di negara kita buat kesalahan yang membunuh. Ini kan pembunuhan massal, ya kan bisa dibilang, ya kan? Sayangnya di Indonesia kan masalah mundur ini hal yang mukanya tebal semua. Iya. Saya saya nggak nyuruh menteri sama ini mundur ya, tapi ini hal yang harus direspon sangat serius. Bahkan kalau melihat responnya saat ini, saya melihat ini nggak terserius sebenarnya responnya. Iyalah, at least kalau menteri lo nggak mau mundur, ya tindak lanjut dong. Betul, ya kan? Betul. Sekarang kayak ibarat semua di Indonesia kan negara yang pejabatnya lempar tanggung jawab. Iya. Lempar tanggung jawab ke kanan kiri nggak mau disalahin. Terus ada kambing hitam, ada yang dikorbanin, ya kan? Nah ini yang nggak boleh sampai terjadi itu ya kita apresiasi ya kepolisian dengan ada tindakan ancaman pidana dan itu masalah hukumnya ya. Tapi kalau kita hanya berkutat di situ,
yang esensinya nggak selesai. Karena bisa berulang lagi. Kayak misalnya ada kejahatan, perampokan, tapi masalah potensi kerawanannya dan kenapa si penjahat ini bisa beraksi tidak teratasi, ya kita di sini aja di ujung kerjanya gitu. Nah, yang nggak selesai. Dan sekali lagi ini bicara nyawa ya, nggak bisa di BPOM pasti harus bertanggung jawab dong. Harus ada yang dihukum ya. Apa perlu dibubarkan saja nih, diganti yang lain? Jangan. Ya diganti lagi ya baru gitu kan. Ya oknum-oknumnya dilewatkan gitu. Sampai saya juga berpikir, kan ada juga dulu hoax atau berita yang nggak tahu mungkin jadi kenyataan, bahwa di negara tercinta negara kita ini ada instansi yang ibaratnya lo bisa kok produk lo lolos gitu kan, asal ada ini gitu kan. Nah, kesempatan ya, makanya kalau kita betul-betul mau membenahi ini, ya ini komitmen. Makanya sekali lagi, ini perspektif dari saya sebagai praktisi di health security ya. Dua faktor sebetulnya, leadership ya, dan juga manajemen risiko dengan turunannya, termasuk komunikasi risiko, itu hal yang sangat penting dalam situasi krisis seperti ini. Leadership itu bukan hanya di presidennya ya, tapi ke bawah-bawahnya. Tapi tentu saya kira ini hal yang harus sangat direspon sangat serius ya dalam hal ini oleh presiden juga ya, karena penataan masalah pengamanan obat makanan ini sangat esensial. Ini bicara trust loh, bicara kepercayaan publik. Gimana nanti obat bisa mengatasi banyak penyakit menular dan tidak menular di Indonesia yang makin banyak ini, dengan misalnya masyarakat udah nggak percaya sama produk yang ada di lapangan. Nah, seharusnya produk-produk atau produsen-produsen farmasi yang kemarin terlibat atau obatnya yang mengandung ethylene glycol ini harus bukan hanya dihukum kali, ditutup kali harusnya. Yang jelas dia harus tanggung jawab dalam bentuk ini ya. Salah satu tanggung jawab itu adalah pertama sih saya melihat pada si korban ya, satu korban ya. Ini banyak yang tentunya dari kalangan menengah ya, bawah. Satu gitu. Walaupun bukan berarti yang ke atas tidak jadi korban ya. Satu itu kita harus ada bicara kompensasi sih menurut saya ini ya. Kedua, karena walaupun mohon maaf ya, kita tidak bisa lah menyamakan antara nyawa dengan uang ya. Nah, kedua bahwa dia juga harus bertanggung jawab dalam sisi ya proses dia harus mau diaudit gitu. Mau diaudit dalam bentuk ya regulasinya, mekanisme, termasuk orang-orang yang terlibatnya. Itu ya audit secara umum ataupun mungkin menyangkut pidana ya. Termasuk di sini masalah regulator, pemerintah. Pemerintah itu bertanggung jawabnya apa? Akuntabilitas kinerja. Dengan cara sebetulnya apa ya? Sebetulnya penetapan status itu. Ya berarti sekarang Presiden Jokowi lah yang harus menetapkan ini jadi KLB dan harus menuntaskan. Jangan masalah-masalah yang ibaratnya viral aja dan lama ya di media yang jadi perhatian gitu. Jadi saya cenderung malah ngelihat masalah ini kayak udah begitu aja gitu, ketutup isu-isu yang lain gitu. Ya, ini yang saya juga prihatin kan ya. Karena ini potensi berulang dan berlanjut dan terjadi tanpa terdeteksi ya besar. Ini menurut saya sama Kanjuruhan ya sama lah. Ya kurang lebih. Yang menimbulkan korban tewas. Jangankan puluhan, satu orang tewas karena masalah ini pun juga harus jadi sesuatu perhatian yang besar gitu kan. Jadi setidaknya pimpinan saat ini bisa memberikan arahan lah ya yang tegas pada sektor yang terkait ya, BPOM dan Kemkes. Walaupun begini ya, saya menyadari juga ya karena saya pernah di pemerintahan ya. Ini bentar lagi mau G20 nih. Iya, G20 nih. Pertemuan. Ya bayangkan ya, secara ini wah ada pertemuan G20, ada penetapan KLB, kan memang malu. Pasti malu. Politis lah ini. Ya, apa saya nanti perlu di depan G20 saya protes di depan demo saya? Silakan. Ya kan? Tapi artinya kita nggak menempatkan status kesehatan ini sebagai hukum tertinggi dalam konteks krisis. Negara kita kan negara yang penting baik aja namanya di mata dunia gitu kan. Itu yang kita harus mulai mengingat itu. Karena ini toh satu fakta yang terjadi dan masih terjadi gitu. Dan ini harus direspon serius. Selain memang penetapan status KLBD ini juga punya konsekuensi biaya. Selain politis tadi ya. Tapi ya itu nggak penting menurut saya kalau untuk dilihat dari korban yang berjatuhan ini kan. Dan untuk kepentingan
bangsa ini selanjutnya kan. Betul, dan kan memang bayar pajak itu salah satunya juga untuk itu. Gitu, terus kan? buat apa kita bayar pajak? Betul, betul. Karena masalahnya gini, walaupun salah satu sanggahannya adalah ini BPJS sudah gratis, sudah disediakan. Tapi masalahnya adalah bagaimana orang yang tidak mampu di pulau jauh sana datang ke katakanlah rumah sakit di kota besar, di pulau besar. Dia nggak mungkin naik perahu karena ini harus emergency kan, pasti naik pesawat. Uangnya dari mana? Oke, bisa minta di Pemda. Kalau Pemda punya. Iya, ya ini pemerataan seperti ini juga belum terjadi di negara kita. Betul. Ini yang harus juga dipikirkan oleh para pemikir yang ada di Jakarta gitu. Apalagi dia belum pernah ke daerah, belum pernah tugas di daerah. Saya udah. Ya udah nanti Pak Diki di 2024 jadi menteri lah. Jangan Menteri Kesehatan. Ayolah, Pak. Ya itu jalis Tuhan itu. Iya. Jadi Menteri Kesehatan udah harusnya emang orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Apalagi udah jadi ya tapi jangan ahli itu. Nggak penting saya kalau saya presidennya. Iya. Kecuali kalau Bu Eli Daneti presidennya nanti saya mintalah. Kalau Bu Eli Daneti kan Menteri Kesehatannya Dokter Boyka main katanya. Iya. Oke, sekarang kita terhubung dengan Bapak Sufyan ya. Bapak Sufyan adalah orang tua dari korban yang kemarin anaknya juga mengalami gagal ginjal akut ya akibat minum obat. Oke, dan anaknya meninggal dunia kemarin ya Pak. Oke, turut berduka cita Pak dari kita Pak. Tapi ini ya penting sekali informasi ini agar tidak terjadi lagi Pak. Pertanyaannya adalah kemarin anaknya tuh waktu itu sakit apa Pak awalnya Pak? Sakitnya cuma demam biasa Pak. Awalnya demam biasa. Oke. Demam biasa. Terus minum obat apa Pak? Halo? Minum obat apa kemarin Pak? Demam awalnya kan saya kasihkan namanya puyer sama sirup paracetamol itu. Oke. Oke, sirupnya sirup apa kemarin Pak? Sirupnya paracetamol panas itu kan kepalanya kan panas. Iya. Terus tuh sama demam tuh. Iya. Terus kan saya minta resep sama dokter, itu dikasih puyer sama paracetamol panas itu untuk anak kecil. Oke, kemarin ke dokter apa ke puskesmas apa kemana Pak? Awalnya saya kan kerja di rumah sakit, jadi minta resep dari dokter. Oke, dan terus kan sembuh. Sembuh ya? Itu sempat sembuh. Iya. Sempat sembuh, terus berapa hari kemudian itu sakit lagi. Waktu habis sholat maghrib saya periksakan ke yang terdekat. Iya. Dan pada saat itu sirup yang diminum itu sirup yang pernah diminum sebelumnya apa baru lihat mereknya? Sebelumnya, mulai dari kakaknya sudah pakai sirup itu emang. Oke, sirup apa Pak mereknya kalau boleh tahu Pak? Paracetamol anak itu, yang rasa jeruk sama stroberi. Oh, nama mereknya? Paracetamol anak. Berarti memang kayak generik gitu atau gimana ya? Oh, mereknya paracetamol. Paracetamol kan bukannya adalah salah satu jenis generik ya nama kandungannya gitu. Iya, paracetamol anak gitu pokoknya. Dari resep itu saya terus di apotek kayak gitu. Oke, rasa stroberi dan rasa jeruk. Oke. Terus pas sakit lagi dibawa ke dokter lagi apa katanya Pak? Ke bidan terdekat katanya cuma demam biasa. Iya. Memang musimnya anak kecil demam gitu. Oke. Selang 1 hari 1 malam itu besoknya itu nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing. Oke. Oke, terus saya bawa ke rumah sakit itu lab pertama itu katanya cuma dehidrasi sama diare. Iya. Oke. Akhirnya disuruh nganap 1 hari 1 malam pas hari Jumat. Iya. Habis sholat Jumat itu anaknya sesak gitu, akhirnya ada tindakan dari tim medis sama dokter. Terus diambil lagi darahnya kan sempat kejang itu. Iya. Diambil lagi darahnya, lab keduanya hasilnya keluar itu katanya GGA, gagal ginjal akut. Baru ketahuan lah setelah cek darah ya. Ya dia harus dirujuk ke rumah sakit besar dan kita rujuk ke rumah sakit Sutomo Surabaya itu. Iya, dibawa ke rumah sakit Pak.
Oke, terus di sana diapain, Pak? Di sana ditindak langsung. Kita waktu hari Sabtu pagi kita rujuk ke Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Nah, habis itu kan kita di lab lagi dan akhirnya sama kayak di rumah sakit sebelumnya. Nah, terus kan adik itu kritis dan nggak sadar. Terus dokter bilang gini, harus pakai selang untuk pernapasan di sebelah sini. Terus di sebelah sini untuk caranya kita nunggu sadarnya adik dulu mas, soalnya adik kritis, terus pakai ventilator dari mulut. Umur berapa adik, Pak? Umur 1 tahun. 1 tahun, iya. Oke, terus Pak? Terus itu kan di sana ditindak, adik nggak sadar semalam. Terus minggu pagi itu sadar, adik sempat bisa lihat. Habis itu lagi akhirnya dokter menyarankan untuk melakukan HD pertama, cuci darah pertama itu. Selesai cuci darah pertama, sore saya dipanggil sama dokter, kita kan pindah ke ICU. Akhirnya dipanggil sama dokter, tak kirain ada perkembangan habis cuci darah. Ternyata waktu ditunjukkan hasil foto ronsennya itu di paru-paru adik ada cairan itu katanya. Habis ada cairan itu dokter menyarankan ini dijelasin, katanya harus diambil cairan itu dengan penyedotan di sebelah kanan, dada sebelah kanan. Akhirnya saya nggak mau demi adik, saya niat berobat, niat menyembuhkan adik, ya wis saya mau itu. Selesai pengambilan cairan di dada sebelah kanan, waktu itu akan ada hasilnya alhamdulillah cairannya sudah nggak ada, tapi besoknya adik pendarahan gratis banget dari paru-paru sebelah kanan itu, terus sama mulut. Akhirnya dokter menyarankan untuk HD yang kedua. Selesai HD yang kedua, satu hari kita ada panggilan lagi. Kita kan nggak bisa lihat seperti kayak di ruang kamar biasa. Itu emang harus ada panggilan itu. Akhirnya perasaan nggak enak nunggu kepanggilan dokter, saya nyamperin ke Satpol PP itu di sana untuk menanyakan tentang keadaan adik. Akhirnya saya lihat, disuruh masuk, dan katanya dokter, adik masih kritis mas, masih belum sadar gitu kan. Ya wis, saya cuma bisa berdoa dan ikhtiar di sana. Dan akhirnya hari keempat itu HD yang ketiga. HD yang ketiga, cuci darah yang ketiga itu, saya kira hasilnya membaik, ternyata tetap masih kritis dan tidak bisa sadar adik. Dan itu menyakitkan pokoknya mendengar kayak gitu. Akhirnya saya tanya sama dokter, gimana keadaan adik, ada perkembangan? Kalau perkembangan kita nggak bisa bilang perkembangan, masalahnya adik masih kritis, tapi selang yang dari hidung ini sudah diambil dan selang dari dada yang untuk penyedotan paru-paru, dari paru-parunya cairan itu sudah diambil dan kering. Saya kan kira alhamdulillah berarti ada perkembangan, tak kira kayak gitu, tapi ternyata dokter nggak bilang kayak gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu mas, soalnya adik masih kritis dan dia udah sadar, gitu aja dokternya. Masnya berdoa aja semoga adik bisa ada mukjizat dari Allah gitu. Terus pas hari Kamis malam Jumat jam 10 malam itu dokter memanggil kita, aku sama istri di sana, manggil kita. Itu katanya harus melakukan CT scan untuk adik, soalnya adik kan masih belum sadar untuk beberapa hari ini, dan harus melakukan CT scan kontras, takutnya ada
penyumbatan di kepalanya. Iya, karena soalnya adik masih belum sadar waktu itu. Iya. Ya wes, kita nurut aja sama dokter, kita pasrah sama Allah. Dan waktu hari Jumat pagi, perasaan gak enakan habis sholat subuh itu, akhirnya kita sempat bukan nyolong sih, bukan mencuri, bukan, cuma kita pengen lihat anak kita dihasilkan itu gak bisa langsung lihat kan. Nah, waktu itu sabarnya lagi tidur, akhirnya kita kayak orang pencuri itu pelan-pelan, kita cuma pengen lihat anak kita aja, nggak pengen apa-apa. Ngerti saya. Akhirnya kita masuk ke ICU, gantian sama mama pertama masuk, itu kayak merasa gak enak perasaannya, namanya orang tua kan. Dilihat dari tangannya sudah dingin. Akhirnya mama keluar, saya kemudian masuk ke ICU, dan saya lihat adik memang sudah dingin, dan saya lihat dari tangannya tadinya sudah nggak ada, cuma saya nggak ada pikiran adik pasti sembuh, adik pasti dapat mukjizat gitu. Setelah itu jam 9 kita kedatangan ke DPR Pusat, Komisi 9 atas nama Ibu Azeti Bilvina itu. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu, nggak tahu, kita kedatangan itu, tapi kita nggak tahu siapa beliau. Kita cuma fokus sama adik dan adik itu. Dari kedatangan DPR Pusat itu, kita langsung jenguk adik, dan sebelum sholat Jumat kita berdua masuk, dan tadi adik sudah nggak ada, cuma adik masih bisa bernafas. Setelah itu saya pamit sama mama, Abi mau Jumatan dulu. Iya Bi, supaya ada apa-apa. Mama nungguin adik itu kan. Setelah saya selesai Jumatan, saya naik lagi ke ICU, dan gantian mama untuk sholat. Itu dokter menyampaikan, Mas, berdoa terus ya Mas ya, adik semakin turun, semakin kritis, itu kan katanya. Setelah itu mama naik, kita disarankan, ayo Mas, Mbak, berdoa ya buat adiknya gitu kan. Lihat dari komputer itu, nafas adik tinggal 30. Tapi saya cuma bisa berdoa, mungkin ada mukjizat, gitu kan. Yakin pada Allah, adik pasti kembali, adik pasti kuat, adik pasti sehat gitu. Setelah itu dokter menyarankan kita untuk keluar sebentar, soalnya di sebelahnya itu pasien lagi itu ada pendarahan, jadi kita keluar. Kita keluar sebentar, saya dipanggil sama dokter yang disuruh masuk. Adik sudah dadanya sudah dikasih napas buatan buat dadanya itu. Jam 14.55 adik dikatakan sudah nggak ada. Kita sekali lagi turut berduka cita, Mas, ikut prihatin juga. Dan selanjutnya apa yang mungkin upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah atau Departemen Kesehatan, atau mungkin juga dari produsen obatnya, ada yang menghubungi Mas ya? Kemarin sempat hubungi dari Badan POM sama farmasi, waktu saya Zoom sama Hotman Paris di acara Hotman itu. Hotman Paris menyarankan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang lalai gitu kan. Ya saya cuma bisa berdoa, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta maaf dan terima kasih untuk semua para dokter sudah berusaha untuk anak saya. Tapi kalau emang ada kelalaian, mohon ditindaklanjuti.
orang manusia pasti punya salah, pasti kelalaian Iya. pasti. Jadi saya cuma minta semoga nggak ada korban lagi. Iya, itu yang penting juga, Mas. Ya. Oke. Dari pemerintah, dari Departemen Kesehatan juga belum ada yang menghubungi Mas mungkin sendiri secara pribadi? Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Wow. Cuma media TV aja. Iya, pemerintah tidak ada yang menghubungi Mas sama sekali? Wah, terlaluan ini sih namanya. Departemen Kesehatan tidak juga? Tidak juga. Menterinya juga tidak menghubungi? Tidak ada. Terus kerjanya apa mereka ya? Oke. Terus? Iya. Oke. Oke, Mas. Dan dari Mas sendiri, berarti sampai sekarang dari farmasi obatnya juga tidak ada yang menghubungi ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, cuma penyidik dari Reskrim Polda itu mau ke rumah untuk menanyakan tentang obat itu. Ya saya kan pikir saya kan cuma gini aja, kalau obat kan nggak mungkin saya simpen kalau adik sudah sembuh. Iya. Itu disuruh mencari, nggak mungkin saya mencari soalnya obat. Setelah adik dinyatakan gagal ginjal akut itu, semua saudara saya tak suruh buang obat-obat sirup-sirup itu. Kan itu kan jadi saya juga dari dokter. Kan kita bukan mengadakannya. Iya, benar iya. Obatnya dibuang semua, Mas, waktu itu? Dibuang semua, tapi kalau ditanyakan pernah minum sirup paracetamol, ya pasti pernah. Soalnya kan mulai dari kakaknya itu sudah pakai itu. Masih ada fotonya nggak, Pak? Ini obatnya seperti apa, kardusnya? Ada yang terakhir diminum adik sudah dibawa sama Reskrim Polres. Oke, sempat kirim foto nggak? Sempat difoto nggak? Kalau kirim enggak, cuma dibawa. Masa dibawa aja kemarin. Enggak, yang tadi fotoin. Tulisan di kardusnya paracetamol gitu, kardusnya warna putih ya, Mas ya? Iya, kardus apa? Iya, warna putih ya. Putih, terus ada seperti warnanya merah, yang warna itu rasa kayak strawberry gitu. Yang ini bukan, Mas? Ya, seperti itu. Gitu ya? Ya, benar-benar. Ini ya obatnya? Ya, tapi kan saya nggak menuduh bukan menuduh saya. Bukan. Oh, generik semuanya ya? kan penyakit ringan atas ya. Cuma kan dari diagnosa dokter katanya itu kendalanya kan dari situ. Oke, ya udah Mas, kita lihat aja mungkin setelah ini apakah ada dari pemerintah juga menghubungi Mas. Karena bagaimanapun ini harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang lalai, kayaknya nggak bisa begitu aja masalah ini menguap begitu saja ya. Dan supaya tidak ada kejadian selanjutnya. Saya setuju, saya support Mas. Nah, yang sabar, salam buat keluarga. Dan apa yang mau disampaikan Mas sama pemerintah, mungkin ada yang melihat ini? Ya, sikap penyampaiannya intinya satu, kedepannya lebih teliti, lebih kerjasamanya, supaya tidak ada korban lagi. Iya. Situ aja. Ya, saya mengerti Mas. Oke Mas, yang sabar, salam buat keluarga. Oke, nanti kita berkontak lagi setelah ini. Terima kasih banyak Mas, selamat bekerja lagi. Sekali lagi kita turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan kita berdoa agar adik pasti insya Allah mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Oke, ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti parah sekali ya. Dia sama sekali sampai sekarang belum ada dari yang terkait pemerintah dan kesehatan yang menghubungi dia datang, nggak ada sama sekali. Itulah akuntabilitas kinerja. Ini sebenarnya ombudsman juga udah ini seperti ini ya, karena itu bentuk pertanggungjawaban. Dan masyarakat kita ini kurang sabar apa? Itu seperti Pak Sofyan itu ya. Iya, sabar. Luar biasa loh. Sabar. Tapi ini kan kalau bicara mengelola negara ya nggak bisa hanya mengandalkan masyarakat kita baik, ini nggak usah ada tuntut, nggak bisa begitu karena korban nggak. Bayangkan kalau itu terjadi ke mereka ini yang mempunyai kendali kebijakan ini pada keluarga terdekatnya, nggak bisa diganti, mau diganti 1 miliar sekalipun sebetulnya nyawa itu. Tapi kan harus ada tanggung jawab dari pemerintah. Betul. Inilah ya kalau misalnya ya bisa dibilang ya
nggak tahu oknum, kalau oknum kan sedikit ya. Ini apakah ini oknum-oknum pejabat kita begitu bobroknya di sini yang benar-benar mereka yang mementingkan kekuasaan dan kursi dan jabatan, mengamankan kursinya saja, mengamankan jabatannya saja, sehingga mereka sibuk lempar tanggung jawab, nggak kayak Jepang kan? Sesuatu hal yang biasa saja mereka bisa mundur, bisa memberikan tanggung jawabnya. Saya kira itu harus jadi kebiasaan baru ya, bertanggung jawab. Oke lah, sebelum mundur bertanggung jawab dulu. Gitu. Iya, pasti bukan berarti mundur tidak bertanggung jawab kan? Bereskan dulu ini tapi oke, di luar mundur ininya, tapi ini masalah yang masih terjadi. Saya menguatkan dan saya melihat ini kan kasus terus nih. Jadi nggak bisa dengan respon biasa-biasa saja. Responnya harus luar biasa. Nggak bisa bisnis as usual. Berarti presiden ini harus memberikan statement ya? Itu ya, harus sangat tegas ini. Karena yang jadi korban ini luar biasa, anak-anak generasi penerus bangsa ini. Dan bukan hanya yang, mohon maaf ya, saya bukan karena ini, ya oke lah sekarang ada upaya dari pemerintah. Tapi banyak kasus yang mungkin tidak terdeteksi. Mungkin akhirnya karena mungkin dosis toksisitas dan lain, saya bukan ahlinya, tapi bisa melewati masa krisis. Tapi secara literatur, riset, kasus gagal ginjal akut pasti ada efek lanjutannya. Ada efek jangka panjang yang menurunkan kualitas kesehatan. Ya pastilah. Terus siapa yang tanggung jawab kalau begitu? Kan ini yang artinya sekali lagi harus kita segera cegah. Bahkan dengan adanya seperti status KLB itu, yang sudah bahkan mungkin 1 minggu terakhir ini sudah konsumsi, dia bisa datang ke fasilitas kesehatan, di screening kayak di apa, wah saya ini, kalau nggak yang jangan dibiarkan kayak, kalau bahasa Sunda kumak engke gitu, nggak bisa begitu. Ini kan sesuatu yang serius gitu. Ya udah Pak, mudah-mudahan juga ini kasus kemarin gagal ginjal akut yang disebabkan oleh ethylene glycol dalam obat sirup ini tidak terjadi lagi. Dan sekarang sirup-sirup itu sudah ditarik semua apa masih beredar kan? Mungkin banyak juga rakyat-rakyat yang di tempat-tempat yang kurang mendapatkan informasi. Nah itu kelemahan kalau tidak ditetapkan KLB seperti itu. Selain ini kan berkembang terus, bahkan Badan POM mengeluarkan lagi, ada lagi daftarnya. Jadi mungkin sebelum penutup juga saya ingin mengimbau bahwa sembari menunggu aksi akhir dari pemerintah, ya sudah, masyarakat jangan dulu konsumsi sirup-sirup yang obat batuk dan pilek dan juga pereda demam dulu lah. Yang puyer aja dulu. Puyer dulu yang obat racikan atau dry sirup ya. Iya. Nah, Cina lockdown lagi, di Wuhan lockdown lagi. Iya. Karena mereka termasuk yang pengen zero case kan. Iya. Gimana? Apakah sekarang COVID sekarang lagi membahayakan lagi? Karena kan ada XBB nih, katanya varian baru yang katanya membahayakan. Itu benar apa cuman dilebih-lebihkan? Itu benar ya. Jadi gini, sebetulnya virus ini dengan turunannya sekarang ada 2 sebetulnya, XBB sama BQ. Dua ini mendominasinya di awal. Kalau BQ ini di Amerika, Eropa, sebagian Afrika. XBB Asia dan Australia, Indo-Pasifik. Nah, walaupun sekarang udah mulai nih. Nah, 2 subvarian ini sama-sama turunan Omikron. Sama Omikron. Yang dimana Omikron kita sama-sama tahu sebetulnya ringan lah ya. Sebetulnya nggak ringan. Jadi dari sisi keparahan ini bahkan jauh di atas Delta. Dia lebih cepat menular. Iya, lebih cepat lagi, terus bisa nembus benteng dari antibodi. Permasalahannya sekarang adalah kenapa dia terkesan ini nggak biasa aja gitu. Pertama sebetulnya karena kita udah vaksin. Sebelum vaksin, jumlah orang atau adanya orang yang paling rawan di antara kita itu sudah nggak ada. Kemana? Sudah wafat. Nah, mereka itu yang paling fragile, paling rapuh gitu. Nah, itu udah di korban. Yang potensi kematiannya udah tinggi, yang paling tinggi itu. Nah, itu jumlahnya sampai 20 jutaan loh. Secara total di dunia. Nah, ini turun lagi kan ke bawahnya, yang mungkin lansia tapi komorbidnya nggak parah-parah banget gitu. Nah, mereka ini ditambah sekarang sudah ada vaksin. Gitu. Bayangkan waktu Delta itu masih 10%-an di Indonesia. Jadi kalau waktu katakanlah Delta itu diganti XBB, kematiannya bisa 3-4 kali. Lebih banyak. Iya, pada saat itu. Gitu. Karena ini dia cepet banget dan ibaratnya kayak ninja lah, bisa menembus bentang pertahanan kita. Nah, artinya sebetulnya dari sisi data, 2 subvarian ini makin lebih mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, hanya dampaknya itu bergantung pada landscape imunitas.
Gitu. Jadi semakin baik, seperti Singapura lah. Singapura itu boosternya udah 80%-an. Makanya dalam dampak dari XBB-nya kematiannya hanya 0,02%. Nah, bagaimana dengan booster yang di Indonesia yang kemarin dosisnya dikurangi? Sebetulnya kalau bicara dosisnya masih relatif, walaupun ada perdebatan, tapi relatif efektif. Hanya pertanyaannya dan masalahnya adalah ini masih dalam durasi proteksi nggak? Durasi proteksi itu rata-rata sebenarnya 45 bulan sejak di booster, sejak booster. Jadi kalau booster ketiganya mungkin 45 bulan lalu, harusnya sekarang sudah siap dengan yang keempat. Saya keempat udah Januari kemarin nih di Amerika. Ya, harusnya udah booster lagi. Kalau ini usahakan dapat booster lagi gitu. Karena bagaimanapun, karena saya kemungkinan walaupun saya nggak periksa secara genomik surveillance, pemeriksaan genomik ini saya dapat XBB ini kemungkinan ya ketika saya perjalanan luar ya. Dan pertama kali sejak pandemi kena COVID. Saya kena COVID gitu. Padahal sebetulnya resminya saya udah 5 dosis, tidak resminya 6 vaksin. Dan semuanya messenger RNA antara kombinasi Pfizer dan Moderna. Walaupun gejalanya saya hanya di kayak pilek dan nyeri tenggorokan. Luar biasa itu nyeri. Karena baru juga ya saya. Paru-paru aman? Aman alhamdulillah. Ronsen? Ya gejala yang lain nggak ada. Ya, bahkan istri saya sampai general check up juga untuk meyakinkan itu. Tapi dulu waktu saya di Australia itu kan ada Omicron dan segala macam. Itu relatif saya bisa bertahan loh. Malah bisa bertahan? Ya walaupun ada gini saya tes ternyata negatif. Itu menunjukkan bahwa ini makin bandel si virusnya. Ya katanya kalau yang saya dengar ini penyebarannya lebih cepat menyebar gitu. Betul. Nah sekarang yang di Wuhan itu mereka sama gitu. Jadi karena juga mayoritas dari penduduk mereka ini juga sebenarnya di China itu nggak cakupannya nggak bagus-bagus juga, terutama di lansianya. Banyak lansia mereka itu merasa saya nggak keluar negeri, buat apa saya booster. Nah ini yang dikhawatirkan oleh China itu menjadi masalah karena kematiannya bisa tinggi. Jadi mereka sebetulnya juga banyak yang belum vaksin booster ya? Banyak. Terutama di lansia ya, karena merasa itu tadi. Bahkan di Singapura pun begitu, saya nggak keluar negeri. Nah bayangkan di Indonesia, boosternya masih jauh di bawah 80% seperti yang... dan di Indonesia kan booster juga dikurangin kan dosisnya ya? Ya, selain saat belakangan ini, ketersediaan vaksinnya kosong. Sekarang lagi kosong di Indonesia? Kosong. Ya, walaupun dijanjikan oleh pemerintah akan katanya mungkin akhir bulan ini atau awal pertengahan bulan ini, tapi kan ini nggak bisa menunggu, harus cepat. Nah, apalagi kalau udah di booster itu kan butuh waktu 2 minggu untuk bisa optimal ya proteksinya. Ini jadi artinya merespon ini juga jangan sampai sudah digaungkan booster, tapi ketika dicari ke puskesmas saat ini nggak ada gitu. Ada tapi mungkin terbatas sekali kan, tapi kan repot kalau gitu. Jadi di negara kita nih booster masih lagi kosong di sana? Lagi kosong. Makanya saya lagi mendorong, kan kita punya Indovac sekarang. Iya, Indovac. Yang Bio Farma. Itu memang mirip-mirip Novavax ya, jadi protein rekombinan. Tapi dia bisa kok digunakan sebagai opsi solusi untuk booster karena datanya menghadapi turunan Omicron juga relatif bagus. Si Novavax ini yang artinya hampir sama lah dengan Indovac. Tapi ya momentum sekali waktu ini, faktor waktu menjadi penting ya dalam merespon krisis. Kalau di Amerika vaksin di mana-mana tersedia gratis dan buat turis pun yang nggak citizen sana, nggak green card sana juga bisa vaksin loh. Bahkan di mall juga ada kan? Iya, gratis. Sama, Dan dosis tidak dikurangin. Betul, full. Ya kita oke lah kalau misalnya setengah selama ada, memang ada sih dasar ininya kalau karena keterbatasan jadi harus pemerataan. Boleh, tapi ya jangan telat. Jangan telat karena sampai kosong juga. Jangan sampai apalagi kosong gitu. Oke, apalagi pandemi yang setelah ini mungkin diproyeksi bakal ada di dunia ini. Jadi ini singkat kita ya sebetulnya meninggalkan satu catatan penting untuk kita semua termasuk pendengar ya atau penyimak bahwa situasi dunia makin rawan. Situasi dunia ini. Dan sebetulnya krisis kemarin kita lihat hepatitis akut misterius. Iya sempat ada. Ya.
itu belum selesai loh. Itu yang membuat saya kenapa saat ini akhirnya saya menginikan masalah KLB supaya pemerintah itu tidak hanya seperti pemadam kebakaran, gitu. Memadamkan api. Padahal hepatitis akut ini masih terus berjalan dengan penyebab yang sebenarnya juga masih belum tuntas. Dan di level global juga begitu loh. Nah, ini bicara juga geopolitik dan lain sebagainya. Kedua, kita melihat sebetulnya bahkan sebelum hepatitis itu, kematian mendadak pada usia dewasa muda dengan misalnya ada emboli pulmonal, stroke, bahkan pada level global kita lihat banyak artis-artis dunia mengalami keluhan-keluhan yang nggak lazim. Ada yang jadi seperti Bell's palsy itu ya. Kan banyak sekarang keluhan seperti itu. Nah, termasuk sekarang kita melihat gagal ginjal akut. Dan ini nggak cuma di Indonesia. Ada di negara miskin lainnya gitu. Negara negara miskin ya. Iya, negara miskin, negara berkembang lainnya. Nah, ke depan ini potensi krisis di sini akan ada yang artinya terkait langsung dan tidak langsung dari pandemi. Bahkan di India sudah muncul nih yang disebut dengan malignan hipertensi. Usia dewasa muda kok banyak sekali tiba-tiba yang tekanan darahnya tinggi banget. Termasuk kasus-kasus stroke. Nah, di sisi lain ya kalau dalam 20 tahun terakhir saya melihat kejadian wabah ini, epidemi pandemi setiap 5 atau 4 tahun sekali. Ke depan bisa makin sering ya, karena antara lain adalah perilaku manusia, gitu. Selain mobilitas manusia, perubahan iklim. Nah, inilah yang harus juga menjadi ya mau nggak mau memang masalah dunia ini besar, masalah nasional besar ya. Kalau mau jadi pengelola pemerintah ya tanggung jawabnya menjamin bahwa itu kita terdampak nggak mungkin nggak ya, tapi jangan berat, gitu, jangan berat. Nah, potensi ke depan yang juga sekarang mengancam dunia, bahkan WHO sudah merilis, ini ancaman yang namanya penyakit itu bukan sekarang udah nggak dominan lagi virus atau nanti ada resistensi bakteri, bahkan jamur nih sekarang. Bahkan waktu pandemi kita dengar kan jamur hitam. Nah itu contoh bagaimana ke depan 3 serangkai ini akan bisa jadi masalah global, nasional, yang kalau kita tidak mitigasi dari sekarang dalam perilaku hidup bersih sehat dan banyak sekali, itu akan jadi masalah. Itu saja. Mungkin kita akan bahas next time dengan lebih detail, tapi itu adalah PR yang harus mulai kita lakukan dari sekarang pembenahannya. Ya pasti, ya sekarang tanggung jawab utamanya pemerintah yang terkait. Nah itulah mungkin diharapkan nanti di tahun berikutnya, di tahun 2024 nanti, bagaimana siapapun yang duduk di kementerian apapun itu sesuai dengan bidang dan kemampuan dan keilmuannya. Bukan hanya titipan-titipan atau perjanjian antar partai-partai yang terkait dengan pemimpin negara kita. Kan kadang-kadang di negara kita begitu. Udah ada jatah-jatahan nih, di partai ini kursi dapat. Nggak apa-apa, asal memang orang yang duduk adalah orang yang sesuai. Oke, terima kasih banyak ya. Apakah kita mesti terjun ke politik nih, Nisa nih? Uya-kuya nih. Ya benar. Setuju aja loh. Cuma nanya, jawabanku jangan gitu. Iya. Ya, tapi benar juga kalau sampai politik satu negara tidak di orang-orang baik malas berpolitik, nanti akhirnya diisi sama orang-orang jahat takutnya. Di negara manapun, kita tidak bicara negara ini. Oke, kita pikirkan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Surya Utama pamit undur dengan Pak Diki. Bukan Diki Chandra ya, Diki Budiman ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada pembelajaran yang berharga sekali, dan silakan komen. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.